Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Kajuita Mas 2021-2020. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas akhir kelompok satu pada mata kuliah pembelajaran mesin, yaitu sistem pendeteksi penyakit kulit. Ini adalah nama-nama kelompok saya. Pendahuluan, latar belakang yang mempengaruhi kenapa saya mengambil materi ini, yaitu dengan perkembangan teknologi, Python kini menjadi alat utama dalam artificial intelligence atau AI dan computer vision. Computer vision yang fokus pada pengenalan objek dalam gambar menggunakan metode unggulan seperti convolutional network, neural network atau CNN. Untuk deteksi objek dan klasifikasi, kami mengembangkan sistem deteksi penyakit kulit manusia menggunakan CNN yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengidentifikasi penyakit kulit dan memberikan informasi yang berguna. Ada fungsi masalah, yaitu pertama bagaimana cara menghadapi identifikasi dan mendiagnosis penyakit kulit secara otomatis menggunakan gambar. Kedua, penyakit kulit apa saja yang terdeteksi. Ketiga, bagaimana aktivitas ininya functional network, neural network, atau CNN, konfigurasi, dan klasifikasi penyakit kulit. Kemudian untuk tujuan, yaitu yang pertama menggunakan metode otomatis untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis penyakit kulit menggunakan gambar. Yang kedua, mengungkap berbagai jenis penyakit kulit yang dapat dideteksi oleh sistem. Yang ketiga, evaluasi efektivitas CNN dalam deteksi dan klasifikasi penyakit kulit. Yang keempat, yaitu yang keempat, kemudian pembatasan masalah. Untuk memudahkan penulisan dan membaca dalam memahami materi, maka dibutuhkan batasan masalah pada tugas akhir ini. Batasan masalahnya adalah sebagai berikut, yaitu satu, penelitian ini menggunakan database dari Kaggle. Yang kedua, untuk melakukan pemrocessing dataset dengan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi dan meningkatkan akurasi. Yang ketiga, penelitian ini membatasi jenis penyakit kulit yang akan dideteksi menjadi 9 kelas. Yang keempat, sistem pemrograman yang digunakan pada penelitian ini menggunakan bahasa pemrograman Python pada Google Colab. Kemudian penelitian ini yaitu yang kita akademis, yang diberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan dan jembatan dan pemrosesan citra, terutama menggunakan functional neural network CNN. Kami dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis dan penggunaan studi dalam proses praktis yang membantu kita akan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Selain itu, pengalaman ini tidak hanya teks bisa kita, tetapi memberikan nilai tambah yang bisa bagi pengembangan karir profesional di waktu masa nanti. Yang kemudian, menurut pendidikan bagi masyarakat, penelitian ini juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat dengan menyediakan pendeteksi penyakit kulit yang cepat dan akurat. Hal ini meminta diagnosis dini dan perawatan yang tepat waktu yang dapat merawat penyakit dan kesehatan lain. Selain itu, penggunaan sistem ini dapat mengurangi biaya medis dan mengurangi konsultasi tatap muka tidak perlu yang yang kesehatan terjangkau dan mudah diakses bagi masyarakat. Yang ke, yang
Kemudian landasan teori pengumpulan datanya menggunakan data validasi terdiri dari 900 gambar yang dilatih dengan 95 epoch dengan akurasi sebesar 68% menunjukkan peningkatan signifikan dalam akurasi. Yang kedua, deteksi objek. Lapisan output menggunakan fungsi aktivasi softmax untuk menghasilkan probabilitas untuk setiap kelas yang terdiri dari 9 kelas. Model ini dikompilasi dengan optimizer Adam, loss function categorical cross entropy, serta matriks akurasi, presisi, dan recall. Pemrosesan data. Metode pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan image data generator dari TensorFlow. Yang langkah pertamanya yaitu normalisasi, di mana gambar-gambar di rescale dengan membagi setiap nilai pixel dengan 255 untuk mengubah rentang nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0:1. Landasan teori lainnya yaitu pengumpulan data, yaitu data untuk penelitian ini diperoleh dari dataset yang tersedia di Kaggle. Kemudian dataset ini terdiri dari 900 gambar dengan ukuran total 177,73 megapiksel megabyte yang diklasifikasi ke dalam 9 kelas berbeda dari berbagai jenis penyakit kulit. Kemudian teknologi machine learning atau ML merupakan mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining. Kemudian pengertian dari CNN, Convolutional Network, Neural Network, atau jaringan saraf konvolusional, adalah tipe khusus jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk analisis data gambar. Metode penelitian yang pertama adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan pada penelitian ini kali ini akan didapatkan dari Kaggle, kemudian dilakukan pengujian. Yang kedua, metode literatur. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari Kaggle, kemudian diuji dengan tujuan menjadi suatu referensi untuk penelitian yang dilakukan kali ini. Yang ketiga, metode observasi, yaitu metode ini dilakukan dengan melakukan pengecekan, pengujian, serta mengamati hasil. Ini adalah diagram alir pengujian, yaitu dari mulai import bahan pengujian, melakukan pengujian apakah gambar terdeteksi. Kalau hasilnya terbaca berarti iya, kemudian turun ke hasil terbaca. Kalau tidak akan kembali ke apakah gambar terdeteksi, kemudian selesai. Hasilnya yaitu karena studi ini menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu Skin Disease Classification Image Dataset yang terdiri dari 900 gambar. Kemudian metode processing meliputi normalisasi argumentasi gambar untuk meningkatkan variasi dan generasi model. Kemudian model CNN yang dikembangkan menggunakan lapisan konvolusi, batch normalization, max polling, dan dropout untuk menghindari overfitting. Setelah dilatih selama 90 epoch, model mencapai akurasi sebesar 68,42% pada data validasi. Evaluasi juga menunjukkan presisi dan recall yang baik, menegaskan kemampuan model dalam mengidentifikasi penyakit kulit dengan beragam kondisi gambar. Meskipun demikian, studi ini menyarankan peningkatan dataset lebih besar dan variasi augmentasi untuk pengembangan lebih lanjut.
Hasilnya seperti ini. Untuk sebelah kiri merupakan codingan dan sebelah kanan adalah hasilnya. Untuk modelnya sebelah kiri dan hasilnya sebelah kanan. Ini dilatih menggunakan 95 epoch dan hasilnya kemudian di testing dan sebelah kanan hasilnya. Sumbernya yaitu dari Kaggle dan TensorFlow dan lain sebagainya. Kesimpulannya yaitu dari penelitian ini menunjukkan efektivitas convolutional neural network atau CNN dalam mendeteksi dan mengklasifikasi penyakit kulit menggunakan dataset dari Kaggle yang terdiri dari 900 gambar yang diklasifikasikan ke dalam 9 jenis penyakit kulit, mencapai akurasi 68,42% setelah 95 epoch. Pemrosesing melalui normalisasi dan augmentasi gambar meningkatkan kinerja model yang terbukti robust terhadap variasi dalam gambar nyata. Pengujian tambahan dengan foto dari internet menunjukkan kemampuan generalisasi yang baik. Namun penelitian ini memerlukan peningkatan pada ukuran keberagaman dataset serta teknik augmentasi data untuk hasil yang lebih optimal sehingga dapat menjadi alat bantu diagnosis yang lebih andal bagi profesional medis. Kemudian saran, kami menyadari bahwa ada batasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, diperlukan pengumpulan dataset yang lebih besar dan beragam agar model dapat lebih baik dalam mengenali berbagai jenis penyakit kulit. Kedua, meningkatkan teknik augmentasi data untuk memperkaya variasi gambar dalam dataset, sehingga model menjadi lebih tangguh terhadap berbagai kondisi. Selanjutnya, penting untuk melakukan pengujian lebih lanjut menggunakan data dari berbagai sumber dan kondisi nyata untuk memvalidasi generalisasi model. Terakhir, kolaborasi dengan ahli dermatologi dianjurkan untuk memverifikasi dan memvalidasi hasil deteksi model, sehingga sistem yang dikembangkan lebih tepat dan dapat diandalkan dalam penggunaan klinis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.